What's up guys, welcome to my channel. Oke, sesuai janji gue, hari ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di kolom community. Kita langsung aja mulai dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama ada RZK Gameplay. Dia ada 3 pertanyaan ya ini. Yang pertama ada, abang punya pacar? Jawabannya punya. Ya, gue punya pacar dong. Ada. Tapi nggak ada di sini. Ada tapi. Serius, ada. Oke, yang kedua, peralatan gaming apa yang abang pakai? Ini channel ini nggak ini ya, bukan channel gaming ya. Jadi gue nggak pakai peralatan gaming, bro. 3, terinspirasi menjadi YouTuber dari siapa? Kalau terinspirasi menjadi YouTuber itu karena gue suka nonton YouTube, gue suka lihat konten-kontennya, dan menurut gue YouTube itu tempat berbagi informasi, tempat dimana kita bisa semuanya yang bisa kita bisa sharing di YouTube. Dan menurut gue itu baik sih. Lagi pula di YouTube juga selain kita saling membagi informasi, di YouTube juga kita bisa menggunakan YouTube menjadi sebuah pekerjaan. Jadi ya gue memutuskan untuk bikin YouTube gitu ya. RZK Gameplay udah gue jawab. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini ada dari THFM30. Berapa lama biasanya kakak bisa cari kesalahan di film untuk satu konten? Semoga channel ini bisa tembus 100k subscriber kurang dari 1 tahun. Amin. Terima kasih banyak buat doanya. Ya, berapa lama? Kalau misalnya buat satu konten ya, itu gue biasanya buat dalam 1 hari. Tapi nggak 1 hari full. Biasanya sih gue bikin 6 jam sampai 7 jam ya. Jadi biasanya gue nonton film ini 2-3 kali. Kalau misalnya film ini durasi filmnya 2 jam, berarti kalau misalnya 3 kali gue nonton, itu gue butuh waktu 6 jam untuk jadi satu video, untuk mendapatkan satu konten untuk konten kesalahan tersebut. Udah terjawab ya. Langsung di pertanyaan berikutnya ada Adam Barik Wirasena. Bang, review kesalahan film. Oh, review. Oh, kalau misalnya ini tulisnya di kolom yang satunya ya, yang di bawah ya. Ada gue untuk kalian nge-request, gue tulis di situ. Cuma kebanyakan juga nge-requestnya mereka nulis di kolom komentar ya. Tapi nggak semuanya bisa gue bawain, karena kalau kalian tulis di kolom komentar itu biasanya kelewat, ketumpuk sama komen-komen yang lain. Jadi kemungkinan besar kalau gue scroll, gue nemuin kira-kira apa yang terakhir orang request, atau apa requestan yang mungkin mau gue bawain, gue pasti bawain. Jadi mohon maaf sebelumnya buat kalian yang requestannya belum sempet gue bikin videonya. Sekali lagi gue minta maaf. Tapi kalau bisa kalian tulis, kalau mau request kalian tulis di kolom community ya. Jangan tulis di komentar video ini, jangan tulis di komentar video-video, biasanya nanti ketumpuk. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Ratna Puspitawati. Film apa yang paling susah ditemukan kesalahannya, Kak? Film yang paling susah gue temuin kesalahannya itu film apa ya kemarin? Film Jurassic World 1 sama Jurassic World 2. Itu gue nonton 2 film, gue cuma nemuin 5 kesalahan. Itu memang menurut gue sutradaranya, krunya, timnya, semuanya hebat sih. Karena dalam setiap film pasti punya kesalahannya ya. Semua film pasti ada kesalahan. Makanya gue bikin konten ini, karena gue pasti nemuin kesalahan dari film-film yang ada. Cuma bedanya ada yang kesalahannya sedikit, ada yang kesalahannya banyak, ada yang kesalahannya fatal, ada yang kesalahannya ya kesalahan-kesalahan biasa aja gitu. Udah terjawab ya, Ratna. Lanjut ke Rajendra Ezar Abitama. Ya, Bang, request kesalahan. Oh, ini request juga ya. Requestnya di kolom di postingan yang sebelumnya ya, di kolom community juga. Ada lagi dari Hardiansyah HM. Bang, kira-kira kapan syuting sinetron lagi? Kalau syuting sinetron lagi masih belum ada rencana ya. Kemarin sempet udah mau ada rencana mau casting lagi, mau coba syuting lagi, cuma kayaknya mau lebih fokus ke YouTube dulu sih. Karena dilihat perkembangan YouTube-nya juga ini berkembang ya. Ini dalam beberapa bulan gue bikin lumayan lah
banyak lah yang mengapresiasi, walaupun banyak juga yang masih menganggap konten ini konten sampah. Banyak yang bilang kayak, ngapain sih nyari-nyari kesalahan. Cuma kalau untuk orang-orang yang udah pernah syuting, orang-orang yang juga udah ngerti proses syuting seperti apa, orang-orang yang berkecimpung di dunia entertain juga, ya mereka ngerti dan mereka tahu. Lagi pula gue bikin konten ini bukan untuk menghina, oh film ini jelek banyak salahnya, enggak. Gue bikin konten ini cuma untuk sharing ke kalian apa yang gue tahu, apa yang di dunia entertain itu, di dalam dunia perfilman itu ada memang kesalahan-kesalahan yang nggak continuity. Itu yang gue bahas di konten ini. Dan mungkin 9.000 orang ini kalian mengerti ya maksud dari konten ini. Mungkin dari berapa ratus ribu orang yang udah nonton video-video yang lain, mungkin mereka nggak ngerti, atau ya mungkin memang masih kurang suka sama kontennya, makanya mereka nggak subscribe. Tapi dengan kemajuan seperti ini, gue juga menjadi semakin semangat lagi untuk bikin video. Jadi gue mau fokus di YouTube dulu sih. Cuma nanti kalau misalnya ada tawaran syuting dari manajemen, ya mungkin gue bakalan syuting juga, tapi gue tetap bakalan bikin YouTube. Karena kan gue upload YouTube juga 2 kali, hari Rabu sama Minggu. Jadi ya di sela-sela syuting pasti bisa lah. Oke, lanjut dari Ratna Puspitawati. Oh, ini yang tadi ya. Kenapa selalu syuting di dalam mobil, Kak? Kenapa syuting di mobil terus? Karena itu memang udah konsepnya ya. Jadi dari awal memang konsepnya di dalam mobil. Yang pertama karena gue masih belum punya ruangan studionya karena kan pada awalnya juga masih coba-coba ya. Ini apakah ada peminatnya atau enggak gue bikin YouTube. Dan ternyata ada. Mungkin kedepannya, kalau misalnya memang channel ini berkembang dengan baik, gue bakalan bikin studio untuk biar rekamannya lebih bagus ya. Mungkin juga ada beberapa juga yang ngomong kurang suka sama kayak backgroundnya karena di mobil, karena mungkin ya nggak nyambung ya. Cuma kenapa gue bikin di mobil, karena konsepnya kan kemarin masih acak ya. Gue bakalan bikin kontennya itu seperti apa di dunia film. Apakah gue cuma akan review film, bikin sinopsis film. Tapi kemarin juga sempet gue bikin konten untuk ngajak teman artis ngobrol. Dan pada akhirnya ada yang menginspirasi gue untuk bikin, kenapa nggak bikin yang kesalahan film, movie mistake. Karena di Indonesia masih sedikit kan. Kalau di luar negeri kan memang udah ada banyak lah YouTuber untuk bikin konten-konten seperti ini. Dan gue rasa ya ini masih masuk juga sama konten gue, karena konten gue membahas seputar film aja kan. Jadi ya kenapa dalam mobil, jadi gue nggak harus pindah-pindah gitu. Kalau gue ganti konsep, gue harus pindah lagi, gue harus bikin konsep ruangan lagi, konsep studio lagi. Jadi gue nggak perlu ngerubah konsep studio lagi. Jadi semuanya dalam mobil aja gitu. Oke, lanjut, ada lagi dari Rizky Mahendra. Abang membuat YouTube terinspirasi dari siapa, Bang? Saya udah subscribe dan like. Terima kasih udah subscribe dan like. Bikin YouTube terinspirasi dari YouTuber-YouTuber yang lain. Karena gue juga awalnya suka ngeliat YouTube. Gue lihat di YouTube ada benefit, bisa dijadikan pekerjaan. Ya, apa salahnya kita coba? Siapa tahu memang bagus. Ya, gue coba dan akhirnya gue nyaman sih di YouTube ini. Pekerjaan yang sesuai dengan hobi, sesuai dengan kita suka. Semua pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita suka akan menjadi menyenangkan. Menurut gue sih gitu. Lanjut dari Saki Free Mouse. Permisi Om, saya mau tanya Om tinggal di mana? Oh, gue tinggal di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Lanjut dari Raffi Ganteng. Bang, review kesalahan film Titanic. Oh, review lagi. Nanti kalau mau review di bawah ya. Gak apa-apa ya, gue bacain aja semua komennya. Karena cuma 39 komen juga. Gak apa-apa, gue bacain aja. Langsung dari MTGC. Kenapa Bang bisa mengetahui kesalahan film? Gimana telitinya? Ya itu ya, seperti yang tadi udah gue kasih tahu ya. Karena gue nonton sampai 3 kali. Jadi mungkin yang di awal gue nonton untuk memastikan jalan ceritanya. Di yang kedua,
gue nonton untuk mencari tahu kesalahan-kesalahan di adegan-adegan mana ada kesalahannya. Dan yang ketiga, untuk lebih memastikan lagi kalau gue nggak miss ada kesalahan lagi yang kelewat. Tapi pasti ada juga sih yang kelewat. Cuma mungkin gue nyarinya yang lebih fatal aja. Kalau memang kesalahannya nggak terlalu fatal, ya dapatnya segitu, ya itu yang gue masukin. Seperti itu. Lanjut dari Michael Ridwan. Apa motivasi abang buat nge-YouTube dan siapa yang menginspirasi abang membuat konten kesalahan seperti ini? Ya sama seperti tadi ya, kalau misalnya untuk nge-YouTube itu karena gue juga ngelihat di YouTube ini bisa dijadikan pekerjaan. Kita juga bisa share apa yang kita suka dan bisa membantu banyak orang, membantu menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dan kalau untuk kesalahan film ya, apa tadi? Membuat konten kesalahan film ini siapa yang menginspirasi? Sebenarnya yang menginspirasi itu ya pacar gue ya. Kan awalnya gue juga bikinnya sinopsis film sama review film. Cuma gue rasa peminatnya sedikit. Mungkin karena waktu itu gue ngomongnya masih belum terbiasa ya. Masih agak terbata-bata juga, ngomongnya agak pelan juga. Dan sepertinya orang kurang suka. Jadi gue beralih nyari apa ya yang masih sedikit juga di dunia YouTube. Di dalam YouTube itu apa konten yang seputar film yang masih sedikit pembahasannya. Ada itu yang namanya movie mistake atau kesalahan film. Dan sama pacar gue, dia ngasih tahu kenapa nggak buat ini, karena kan kamu juga suka komen. Jadi gue tuh suka komen kalau misalnya lagi nonton film, gue bilang itu salah loh adegannya, itu salah. Karena dalam dunia entertain ya memang itu salah. Selama gue syuting, gue di dunia perfilman ini ada 5 tahun ya. Gue 5 tahun di dunia perfilman, gue berkecimpung dalam dunia entertain. Jadi secara nggak sadar waktu lagi nonton, merhatiin juga gitu bagian-bagian yang nggak continuity. Seperti itu. Jadi kalau inspirasinya dari pacar yang ngasih tahu. Gimana kalau bikin movie mistake yang masih sedikit gitu loh. Oke, terjawab ya Michael. Lanjut dari Christian Sanjaya. Kasih penjelasan dong bang, kenapa adegan-adegan bisa dianggap kesalahan film? Nah, ini menurut gue pertanyaannya yang bagus ya. Jadi banyak dari kalian, nggak kalian sih, banyak dari orang-orang yang nggak subscribe channel ini karena mereka merasa konten ini itu kesalahan yang mungkin maksud mereka, kalau mereka nonton mereka juga nggak memperhatikan kesalahannya. Tapi kan gue memang mau share kesalahannya ke kalian, ngasih tahu apa yang kalian nggak tahu, yang nggak ada di konten-konten lain, seperti itu loh. Tapi banyak juga yang merasa kalau konten ini sebenarnya mengada-ngada. Itu bukan kesalahan, itu memang natural. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya di dalam dunia perfilman itu, dalam dunia syuting, waktu kalian syuting itu ada yang namanya pengambilan angle kamera dan continuity. Jadi sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu ya pengambilan dari angle, dimana kamera itu biasanya kamera itu ada terbagi 3. Ini gue sekalian ngasih tahu aja ya untuk pengetahuan kalian juga ya. Kamera itu terbagi 3. Itu ada kamera master itu untuk mengambil keseluruhan adegan ya. Jadi misalnya di dalam satu adegan ada 4 orang, kamera master itu untuk ngambil dialog saat 4-4-nya ini berdialog. Nah, ada yang namanya kamera middle, itu mereka ngambil biasanya cuma 2. Mereka potong adegan cuma 2 atau adegan 3 yang diambil atau pindah-pindah gitu ya. Itu kamera mid. Dan ada juga yang namanya kamera cover. Kamera cover itu adalah kamera yang cover satu orang, itu diambil close up. Jadi terbagi 3 gitu. Jadi ada kebanyakan kesalahannya itu terjadinya pada saat itu. Seperti itu. Nah, mungkin gue bakalan sedikit ngejelasin tentang kamera angle ya. Jadi pengambilan sudut pandang itu terbagi 3, seperti yang tadi udah gue kasih tahu. Nah, biasanya kenapa bisa terjadi kesalahan? Dari 3 sudut pandang ini, misal gue kasih contoh ya, adegannya itu gue lagi ngobrol ya, ini ada 3 orang nih, atau 4 orang lagi ngobrol. Orang yang pertama, ada adegan dia ngambil gelas dan dia minum.
Di kamera master yang mengambil gambar 4-4-nya, gelasnya dalam posisi airnya yang penuh dan diminum sampai habis. Di adegan untuk cover, otomatis hanya dia sendiri dong yang diambil adegannya. Jadi di cover dialognya dia apa, dia harus diulangi lagi. Dan itu harus continuity atau sama. Dialognya harus sama, gayanya harus sama, agar pada proses editing si editor ini bakalan menggabungkan dua adegan ini dari kamera master dan dari kamera cover. Nah, dia akan potong adegannya di tengah seperti ini. Jadi waktu lagi minum, sebelum minum gelasnya masih full, itu bakalan digabungin sama gelasnya setelah dia minum sampai habis. Nah, otomatis waktu dari kamera master berpindah ke kamera cover, otomatis airnya sudah dalam kondisi yang habis dong. Dan dia harus berdialog lagi sesuai dari yang awal di kamera master tadi. Nah, kenapa biasanya bisa menjadi salah? Karena di saat kamera cover, airnya yang full, seharusnya diisi sama kru untuk mengisi airnya itu menjadi full lagi kan. Nah, biasanya yang salah kalau si kru ini hanya ngisi airnya setengah. Jadi di saat kamera cover, dia shoot adegannya cuma setengah. Tapi di kamera master adegan yang sebelumnya itu dari full diminum sampai habis. Sedangkan di kamera cover dia minum dari setengah sampai habis. Itu adegan yang salah. Itu adegan pengambilan kamera angle yang salah dan adegan pengambilan continuity yang salah. Seperti itu. Mungkin agak belibet ya. Karena ini juga dadakan ya. Gue gak merencanakan untuk membuatnya dulu. Jadi bingung juga kalau harus jelasinnya panjang. Karena mungkin juga kalian yang subscribe channel ini, kalian yang selalu ngikutin channel ini, mungkin kalian yang udah pernah syuting atau kalian juga yang suka dengan konten seperti ini. Tapi mungkin kalau untuk yang bener-bener dari nol nggak tahu, sama sekali nggak tahu, kenapa kok bisa dibilang salah? Itu bakalan panjang kalau gue harus ceritain, ini nggak bakalan nutut. Oke, lanjut ya. Dari Yafi Lajasa, ya kesalahan film Fox, ya ini juga ya. Request di bawah aja ya teman-teman. Lanjut ke dari Yanti Setiawati. Abang syuting dalam mobil itu di rumah atau di mana? Oh, biasanya gue syuting di parkiran apartemen. Cuma sekarang lagi jalan, lagi di pinggir jalan. Gue syutingnya lagi di pinggir jalan. Nah, enaknya kenapa gue bikin konten di dalam mobil, gue bikin konsep di dalam mobil, gue nggak harus syuting di satu tempat itu. Gimana kalau misalnya gue harus berpergian keluar kota? Nah, gue seperti sekarang gue lagi di Surabaya nih. Nah, gue tetap bisa bikin konten, gue tetap bisa share ke kalian. Gue seperti janji gue 9.000 subscriber, gue akan jawab Q&A pertanyaan dari kalian. Kalau misalnya gue harus bikin di studio di rumah, otomatis nggak bakalan terlaksana dong ini. Seperti itu. Jadi konsepnya dipermudah. Lanjut dari Gasa Gaming. Bang, gimana cara menjadi YouTuber pemula bang? Please jawab. Gue juga masih pemula ya ngomong-ngomong. Tapi sedikit ini aja informasi untuk kalian yang pengen bikin YouTube. Mulai aja gitu. Gak usah banyak dipikir. Mulai aja cari konten yang menurut kalian masih sedikit tapi menarik. Kalau memang nggak naik-naik viewersnya, subscribernya, kalau menurut gua sih ya, itu memang butuh kesabaran. Karena nggak semua orang suka dengan apa yang kita pikirin. Konten yang menurut kita, kayaknya ini bagus deh, kayaknya ini bakal disukai orang. Belum tentu juga orang suka. Dan dari personality juga. Ya, kalau misalnya orang juga nggak suka kontennya, tapi suka dengan personality-nya atau sebaliknya, konten itu bisa jalan. Jadi kalau menurut gua untuk menjadi YouTuber pemula ya mulai aja. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba meledak, tiba-tiba yang nonton banyak, tiba-tiba subscribernya banyak, atau nggak ada yang nonton, atau harus berhenti nge-YouTube, atau ya semua juga butuh dari usaha, dari takdir kita juga. Kalau misalnya Tuhan bilang, oke, kamu bakalan berkarya di YouTube, bakalan sukses di YouTube, ya kamu bakalan sukses. Kalau misalnya enggak, ya mungkin bukan di YouTube jalannya. Seperti itu. Mulai aja. Oke, lanjut dari Anski Game. Oh, banyak gamers di sini. Kapan berak?
Dan kenapa selalu syuting di mobil? Terus apakah susah buat bikin video ini? Dan apa nama brand mobilnya? Banyak ya pertanyaannya ya. Kalau kenapa syuting dalam mobil tadi udah dijawab ya. Terus kenapa susah? Susah atau enggaknya? Sebenarnya susah gampang sih. Karena gue juga berkecimpung di dunia entertain, jadi gue sedikit banyak tahu. Jadi untuk bikin konten ini tuh ya nggak terlalu susah untuk bikin kontennya ya. Yang susahnya itu di proses editing biasanya, yang bikin lama. Jadi gue bisa seharian itu ngedit aja untuk bikin satu video. Jadi kenapa kok gue uploadnya cuma seminggu 2 kali? Karena kan gue bikinnya sendiri, gue rekam sendiri, gue edit sendiri, gue nonton filmnya sendiri, gue nyari kesalahannya sendiri, semuanya sendiri. Jadi makan waktu yang banyak. Sebenarnya kalau misalnya gue udah punya tim aja, mungkin bisa aja upload setiap hari. Tapi kan mungkin itu masih kedepannya. Makanya doain aja channel ini sukses, berkembang, banyak yang menyukai konten-konten ini. Ya seperti itu. Jadi mungkin semakin lama bisa, siapa tahu bisa upload setiap hari. Karena kan film ini nggak ada matinya ya. Film itu setiap bulan juga pasti ada film baru. Cuma ya karena lagi ada pandemi corona inilah, jadi kita nggak bisa nonton film di bioskop. Gak apa-apa, nonton film yang lama-lama aja, masih seru kok. Lanjut ya. Dari BBC Gaming lagi. Udah nikah apa belum bang? Belum mikirin nikah. Sukses dulu, cari uang, bisa menafkahi keluarga, baru nikah. Itu kalau menurut saya. Sorry, ini siapa ya? Ini nge-lag. Nanya nama lengkap kamu siapa bang? Nama lengkap aku Marcelo Martin Dixie. Itu nama lengkap ya. Lanjut dari Five Dragon. Umur berapa bang? Menurut kalian umur berapa? Gue udah 29, udah tua. Oke, Rama Septian, terinspirasi dari siapa untuk bikin channel YouTube? Tadi udah dijawab ya, terinspirasi dari ya YouTube juga. Karena suka nonton YouTube dan suka sama film, baru kecimpung di dunia entertain, jadi gue bikin YouTube yang berhubungan dengan dunia entertain, dunia perfilman. Itu. Dari Amiruddin, favorit game apa bang? Oh, kok jadi favorit game? Gak apa-apa, PUBG. Gue suka main PUBG. Gue suka main kalau game online PUBG, suka juga main CS, yang tembak-tembakan gitu suka. Oke, lanjut ke Godzilla. Godzilla ini subscriber udah lama nih, dari masih berapa ratus subscriber, berapa puluh. Siapa YouTuber favorit? Iya, YouTuber favorit. Siapa ya? Gue banyak sih yang gue tonton, cuma paling kalau favorit tergantung lagi pengen suka nonton apa. Kadang kalau misalnya lagi suka nonton yang memotivasi, nonton ini sukanya Deddy Corbuzier. Oke, lanjut. Ya, ada Persija Champion. Bang, film yang abang suka apa? Film yang gue suka ada 2 yang paling favorit banget. Yang pertama Harry Potter, yang kedua Avengers. Bukan Avengers sih, tadi ada yang kencing di belakang. Waduh, sensor nih. Ya, yang pertama Harry Potter, yang kedua Avengers. Maksudnya seluruh Avengers ya. Dari Captain Marvel, Captain America, semua, Iron Man, Spider-Man, semua, Black Panther, semua pokoknya yang berhubungan dengan Marvel gue suka semua filmnya, tapi paling suka sama Captain America, the best sih. Lanjut ke Fatan MH. Tinggal di mana? Tadi udah dijawab ya, di Jakarta Barat. Terus Brick HD. Cari-cari kesalahan dalam film berapa lama carinya? Kalau nyarinya itu seharian, jadi seharian ngedit, sama besoknya upload. Biasanya ngedit bisa sampai 2 hari sih kalau agak banyak kerjaan. Bentar ya, berisik. Oke, lanjut.
DG Gaming, gaji YouTube berapa bang? Gaji YouTube masih belum tahu, belum gajian. Karena pinnya belum datang sampai sekarang gitu. Oke, Zeus Gaming. Bang, kamu dari mana dan umur berapa? Udah punya istri atau pacar? Dari mana ini maksudnya gimana? Maksudnya asal. Kalau asal lahir dari Manado, besar di Surabaya, berkarir di Jakarta. Umur 29 tahun tadi udah disebutin, punya pacar atau punya istri, punya pacar. Doain aja lama-lama. Doain aja segera menjadi istri ya. Farel Aldiano. Abang kasih jadwal syuting. Jadwal syuting udah jelas ya. Oh, jadwal syuting. Tuh, kalau jadwal syuting kan ya di hari sebelum upload itu jadwal syuting lah. Lanjut dari Rizky Mahendra. Bang, kok backgroundnya mobil terus bang? Tolong dijawab. Kenapa backgroundnya mobil terus? Karena konsepnya di mobil. Tadi udah dijawab. Lanjut dari Rama Septian. Abang dapat gaji per bulan atau per video? Sekitar berapa juta abang dapat? Masih belum tahu. Masih belum tahu kalau berapa banyaknya. Yang pasti kalau dari YouTube itu pembayarannya per bulan ya. Lanjut. Persija champion. Yang tadi dong. Bang tinggal di mana? Udah dijawab tadi ya. Di Jakarta Barat. Delta Ammonain susah banget ini namanya. Delta Ammonain Fraker. Bang, coba kesalahan Johnson. Ya. Request di bawah ya. Fatan MH, ini juga tadi udah nanya, kapan nikah? Maybe yes, maybe no, nggak tahu, masih belum tahu. Reno Putra, dan nikah belum? Banyak banget yang nanya nikah ya, kenapa? Kenapa kok nanya nikah? Belum nikah bro. Lanjut ini yang terakhir dari Ringa ZZE, Ringa Z. Bang mau tanya? Iya mau tanya, tapi nggak ada pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi semua pertanyaan-pertanyaan Q&A yang udah gue jawab ya. Gue yakin nggak sedikit pasti yang bertahan sampai di adegan sekarang, adegan akhir ya. Gue yakin yang nonton sampai habis ini paling ya nggak sampai 10 orang, 20 orang. Siapa yang nonton sampai habis? Komen di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi jangan komen saya nonton sampai habis bang. Kalian komen pakai kode aku ZZZ. Nah, aku ZZZ. Siapa paling banyak? Gue pengen tahu sih penonton setianya siapa sih. Itu nanti gue bakalan bikin khusus ya. Buat yang nonton ini nih, gue kasih tahu nih. Buat yang nonton video kali ini, gue akan bikin nama kalian yang khusus-khusus nanti buat giveaway. Nama kalian akan langsung masuk ke pengundian tanpa diacak ya. Jadi nanti bakalan diacak, tapi nama kalian bakal langsung masuk ke pengundian ya. Buat kalian yang komen aku atau gue atau saya ZZZ. Oke gitu aja, ini udah kelamaan ya. Mungkin juga kalian ya pasti bosen nonton. Ya tapi gue bikin ini juga karena menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Terima kasih juga sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Pegel nih. See you.